Shalom, Bapak Ibu dan kasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini, mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama bersekutu, membawa hati kita untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Satu hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Pada malam hari ini, kami datang di hadapan-Mu, membawa hati kami Tuhan. Dengan hati yang haus dan lapar Engkau, mari Tuhan urapi setiap kami. Setiap jemaat-Mu yang online Tuhan, Kau berkati Bapa. Kami percaya Roh Kudus mengalir tempat ini. Dalam nama Yesus kami menerima berkat-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku. Sama-sama katakan, kami datang Tuhan. Ku datang kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama nyatakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari bawa hatimu lebih lagi, katakan di hadapan Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan.
bersyukur, pujian kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Engkau baik Yesus. Oh, haleluya, Yesus. Kami bersyukur, Kau Bapa yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya sekalipun apa yang tidak pernah kami lihat, kami percaya Tuhan perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya Yesus. Kiparaya bara 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 laya basa. Kiralaya bara 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 laya bara laya basi kipara. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiparaya basi kiralaya bara. Mari angkat suara katakan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Mari sama-sama katakan. Kemuliaan
kami dibangkitkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus. Kami percaya kuasa mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Mari saudara yang terima kuasa dan mujizat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilakan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara onsite di Gereja Jalan Tegarsari 60 Surabaya, jam 9, jam 11, dan jam 5 sore. Jemaat wajib mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu jam 9, jam 11, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kid Online setiap hari Minggu jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Kalau sebentar kami akan mengembalikan kepadamu Bapa, kami percaya apa yang kami tabur akan kami tuai. Berkati setiap jemaat-Mu yang memberi Bapa, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA nomor 214 999 5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay dan Dana. Tuhan Yesus memberkati. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan, kalau hari ini kami dapat bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami dapat bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan itu tidak terlepas daripada kasih karunia-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami percaya Engkau sudah kirim hamba-Mu Tuhan untuk berada di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk sharing kebenaran firman-Mu. Bagaimana penyertaan-Mu, bagaimana kasih-Mu selalu melingkupi hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu ini Tuhan akan menguatkan kami, akan meneguhkan kami, dan akan membuat setiap kami Tuhan bertumbuh dalam iman kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat dan kuat di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, jemaat GBI Keluarga Allah Blessing. Bapak Ibu udah pernah mendengarkan kesaksiannya dan juga firman-Nya. Dan siapa yang hadir tanggal 31 Desember kemarin? Ya, saya memperkenalkan dengan cara yang sederhana Bapak Ibu bahwa hamba Tuhan ini atau Ko Yudi tepatnya mempunyai toko 10 di Pasar Kapasan Bapak Ibu. Seorang pengusaha, seorang pelayan Tuhan, dan juga seorang yang diberkati Tuhan. Punya toko 10 tahun 2021 yang katanya susah, punya toko 10. Lalu juga barusan beli rumah juga untuk investasi. Dan luar biasanya di tahun 2021 menjadi berkat di beberapa gereja-gereja di Surabaya. Nah, pada saat saya panggil, mari kita sambut, ya kan. Lalu dia katakan bahwa Bapak Ibu percaya nggak kalau saya punya toko 10? Jawabannya seluruh jemaat GBI Keluarga Allah Blessing berkata tidak percaya. Lalu dia katakan saya juga gak percaya. Nah, kita percaya Bapak Ibu bahwa semua yang kita punya itu semua karena anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, tanpa panjang kata lagi, waktu dan tempat saya persilahkan Ko Yudi, atau kita akan panggil Pastor Yudi Love yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya sampai gak bisa ngomong lagi Bapak Ibu. Saya tanya sekali lagi Bapak Ibu yang di rumah ya. Bapak Ibu masih percaya tak? Saya masih punya toko 10. Seperti yang tadi dikatakan sama Pastor Yosua. Pasti Bapak Ibu dengan yakin gak percaya. Saya juga mau jawab sekali lagi dia. Saya juga gak percaya Bapak Ibu. Cuma
dalam Efesus pasal 3 ayat 20 sampai 21 seperti yang saya mau bagikan pada saat ini dikatakan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam hidup kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kalau saya baca ayat ini ya Bapak Ibu ya, saya merasa hidup saya ini 100% semuanya itu karena anugerah Tuhan. Bahkan seperti tema yang diberikan sama gereja ya, anugerah yang tidak terbatas, unlimited grace. Itu kayaknya saya banget, beneran. Kalau hidup saya ini semuanya murni dari anugerah Tuhan. Jadi saya dapat apapun yang saya dapatkan ini, itu bukan karena pintarnya saya, bukan karena apapun yang saya punya dalam otak saya, pikiran saya mau bagikan lebih detail lagi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, jujur, ini saya baru bukaan di tempat ini kali ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu pikir, pasti ini sekolahnya tinggi, lulusannya marketing atau lulusannya ekonomi atau sampai apa-apa yang enggak Bapak Ibu. Saya jujur, kalau dalam bidang akademis, saya lulusan cuma SMA. Ya, saya sempat kuliah juga sih Bapak Ibu ya. Jadi saya sempat kuliah itu sampai semester 7. Lalu kemudian saya coba. Dalam arti itu coba itu gini Bapak Ibu. Saya nggak ada keinginan pertama kali dulu tuh untuk saya kepingin punya toko 10, enggak Bapak Ibu. Jadi saya itu punya keinginan dulu cuma gini tok. Mungkin kalau ke luar negeri enak kali ya jalan-jalan gitu ya. Jadi pikiran saya kan jalan-jalan. Terus lalu saya ini ambil cuti di kuliah saya gitu ya, cuti kan 6 bulan ya. Jadi saya pakai untuk pergi itu tadi jalan-jalan Bapak Ibu. Dan saya perginya itu enggak minta uang orang tua saya. Jadi saya itu dipinjamin sama kakak ipar saya. Nah, kakak ipar saya itu memang tujuannya niatnya memang dia mau kerja gitu kan. Soalnya waktu itu kan kerjaan sekitar tahun 2000-an. Itu dia pas lagi di PHK, jadi dia enggak kerjaan. Nah, jadi dia kan itu lagi musim-musimnya itu kerja ke luar negeri, katanya orang tuh enak, katanya gajinya gede gitu. Jadi dia itu ngajak saya. Nah, oke lah saya mauin gitu ya. Itu awalnya itu kan jalan-jalan Bapak Ibu. Jadi pergi Singapura dulu, pergi Thailand dulu, baru terakhirnya pergi Korea. Tapi saya di Korea, saya bukan ikut daftar jadi boyband enggak Bapak Ibu. Saya juga bukan belajar sekolah akademik enggak Bapak Ibu. Saya di sana beneran Bapak Ibu. Jadi kuli Bapak Ibu. Kuli ilegal beneran. Jadi saya pun juga kaget ya. Kan katanya namanya broker itu ya Bapak Ibu, namanya broker kan kepingin laris ya Bapak Ibu. Dia ngomongnya itu manis gitu, katanya kerja di luar negeri enak katanya. Wis pokoknya enak, gajinya gede. Ya memang enak Bapak Ibu, tapi enaknya cuma sehari. Waktu gajian tok, dijamin 30 harinya yang lain tuh sisa harinya. Aduh Bapak Ibu, banting tulang sungguhan Bapak Ibu. Itu semua dibanting-banting beneran Bapak Ibu. Banting tulang, banting pikiran, beneran banting tenaga, semua dibanting semua. Kenapa Bapak Ibu saya katakan sana? Soalnya apa Bapak Ibu? Kita di sana nggak ada yang kita harapkan ya. Kita nggak ada keluarga. Itu pun saya sama kakak ipar saya, jam kerjanya juga berbeda gitu sip-sipnya. Nggak ada lagi yang saya mau bisa harapkan. Jadi di sana itu saya merasa sendirian. Tapi saya di sana untungnya saya masih punya Tuhan gitu ya. Saya orangnya kan memang dari dulu kan memang selalu mengandalkan Tuhan. Sebab saya dimanapun saya berada, saya selalu ingat kalau saya tanpa Tuhan, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi waktu awal itu saya datang di Korea itu Bapak Ibu, itu waktu musim gugur ya, sekitar bulan 9-10-an. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, itu musim gugur itu kan anginnya kencang banget Bapak Ibu. Jadi itu waktu dibawa kerja, lah kerja itu harusnya itu sampai di sana itu kan ada yang mengenalkan brokernya. Tapi saya itu karena banyaknya pergi itu orang yang pergi mau daftar kerja, jadi saya itu ditinggal duluan. Jadi kami 4 orang itu termasuk kakak ipar saya ditinggal di stasiunnya dulu di sana. Itu kan dingin banget sambil mbak kita koper. Akhirnya ada satu orang Korea yang nolong itu. Ternyata orang Korea ini baik, dia nawarkan kita kerjaan. Cuma Bapak Ibu tahu kerjanya, saya pertama kali kerja itu ya, itu loh Bapak Ibu, kerja di gearnya kereta bawah tanah. Itu jadi katanya orang Korea itu, jadi dia itu sesuai permintaannya kirim ke impor gitu ya, ke luar negeri, jadi ke Amerika kemana. Jadi kerjanya itu Bapak Ibu nyekroi tanah itu loh Bapak Ibu, sekroknya itu gede.
Bapak Ibu bisa bayangkan dengan badan saya yang minimalis gini, saya suruh sekrok-sekrok tiap hari. Aduh Bapak Ibu, sungguhan ini rasanya benar-benar saya sampai gini ya, ngomong sama Tuhan dalam hati saya, Tuhan dulu aku kepingin Tuhan jalan-jalan luar negeri, tapi sekarang aku gak kepingin lagi Tuhan, rasanya aku mau pulang. Cuma kan gak bisa ya Bapak Ibu ya, saya gak bisa pulang. Kenapa? Soalnya saya udah pinjam sekitar, kalau zaman dulu sekitar 40 sampai 50 jutaan. Jadi saya kan harus mengembalikan ya Bapak Ibu ya. Ya saya gak mau ya wis, pertama kali itu saya jalani dengan wis pokoknya gini, saya mungkin 6 bulan ini cuti saya habis, saya mau ngelunasi utang, wis saya mau kuliah lagi aja. Pikiran saya cuman gitu. Lalu lambat-lambat laun gitu ya, setelah berjalannya hari, itu ternyata sistem di Korea kerja itu beda sama kita di Indonesia. Kalau sistem Indonesia ini kan gini ya Bapak Ibu ya, kalau awal bulan, 1 bulan kita kerja, itu kan kita masuk 1 bulan gajian ya. Tapi kalau Korea enggak loh Bapak Ibu. Jadi kita 1 bulan ini kerja, kita digantung uang hasil kita kerja jari payah itu loh. Jadi kita baru gajian bulan berikutnya lagi. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan tabungan saya habis gak ada lagi pisan. Sampai mau makan tuh Bapak Ibu percaya enggak? Saya sampai belani ya mau mengembalikan utang lunas. 6 bulan saya cuma makan mie sama telur. Beneran Bapak Ibu nggak bohong saya. Jadi mie-nya itu cuma rasa-rasa Bapak Ibu. Jadi mie rasa seafood, rasa ayam, rasa daging, rasa kimchi. Pokoknya semua mie itu saya coba penuh semua. Cuma mie tetap mie Bapak Ibu. Jadi 6 bulan itu benar-benar saya merasa saya berada di titik terendah saya. Kenapa di titik terendah saya? Saya merasakan beneran nggak ada yang bisa saya buat jadi sandaran. Saya mau bagaimana? Orang tahu juga saya sudah nyemplung di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi saya benar-benar harus tetap mengandalkan Tuhan. Jadi saya ini merasa gini Bapak Ibu, seperti yang dikatakan di Alkitab ya Bapak Ibu ya. Di dalam Mazmur 96 Mazmur 92, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon ara di Libanon. Kenapa saya katakan orang benar akan bertunas di pohon korma? Kalau Bapak Ibu tahu ya cara menanam biji korma itu ya. Itu kan biji korma itu pertama kali kalau petani di Timur Tengah itu menanamnya kan ditaruh di lubang pasir gitu ya. Lalu sama lubang ini tadi lubangnya itu tadi ditutupi batu sama petani. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya waktu ditutup dengan batu, ini biji korma itu kan nanti kan bisa tumbuh, tapi tumbuhnya ini memang terhambat Bapak Ibu. Kelihatannya terhambat sebab ada tekanan dari atas. Tetapi kalau saya pelajari lebih lanjut ya Bapak Ibu ya, ternyata saat ada tekanan di atas, maka kita menguatkan bagian akar dulu. Jadi akarnya ini semakin dia membuat maksimal di bawah, baru saat sudah maksimal, maka dia mampu menerobos tekanan batu itu. Jadi ada waktunya gitu ya Bapak Ibu. Saya merasa waktu saya di Korea ini benar-benar Bapak Ibu, tekanan itu sungguhan ada bertubi-tubi. Jadi bukan cuma beban mental tok ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu ya kalau namanya kerja di luar negeri itu kan pasti bukan cuma orang Indonesia tok. Jadi dari berbagai negara. Jadi ada mereka dari India, ada dari Mongolia, ada dari China itu ya, Tiongkok itu ya. Terus ada lagi juga dari Bangladesh, banyak, Nepal juga banyak Ibu. Cuma waktu itu yang saya mau sharekan sekarang tuh ya. Pada waktu itu waktu saya kerja kedua. Jadi waktu yang kerja pertama itu saya sudah kabur Bapak Ibu. Kaburnya itu soalnya kita merasa loh kok nggak dibayar. Akhirnya kita kabur. Lalu kita ini di sana ada gereja. Untungnya ada gereja Korea misionari gitu, buka gereja. Misionarinya orang Korea bisa bahasa Indonesia. Terus lalu kita tanya, minta tolong sama dia supaya minta dibayarkan. Ternyata dia bilang itu memang apa ya, aturannya di Korea memang seperti itu kalau kerja itu. Oh kita baru tahu ya, tapi mau bagaimana lagi, kita udah hilang 1 bulan itu ya. Terus kerja kedua itu saya di pabrik kayu. Kelihatannya enak ya Bapak Ibu, lebih enteng daripada yang pertama tadi ya. Tapi aduh Bapak Ibu tahu, itu saya masuk mulai jam kerjanya jam 8 pagi itu sampai jam 8 malam. Terus kadang kalau itu rame pabriknya banyak orderan, jadi kita itu mesin itu pabrik kayu tuh jadi buatnya kayak furniture itu Bapak Ibu. Jadi buat kayak lemari, kayak meja itu tapi dari bahan gedenya dulu tuh dipotong-potong terus sampai akhirnya jadi. Itu di sana itu benar-benar Bapak Ibu. Saya pernah beberapa kali tuh ya. Jadi masuk jam 8, pulangnya sampai jam 12 malam. Itu jam 8 masih suruh kerja lagi loh Bapak Ibu.
itu sudah gitu ya. Pernah satu kali waktu itu gini Bapak Ibu, saya kan namanya kalau sudah masuk musim gugur kan musim salju ya. Itu mungkin saya kan belum terbiasa gitu. Saya itu pernah kayak drop sakit gitu. Saya itu awalnya kan memang nggak bisa ngomong bahasa Korea Bapak Ibu. Ya saya ngomong pakai bahasa Inggris saya gitu. Cuma orang Korea ini rada ya apa ya, aksennya itu kalau ngomong bahasa Inggris itu beda dengan kita orang-orang gitu Bapak Ibu. Misalkan gitu ya, kita ngomong kalau bahasa Inggrisnya rumah, mereka tuh bilangnya Hauste. Jadi ditambahi akhiran sendiri. Lah aku lagi ya bingung Bapak Ibu. Terus akhirnya saya tuh minta tolong sama orang India. Orang India kan jago bahasa Inggrisnya, dia juga ngomong sudah lama jadi jago bahasa Koreanya dia juga jago kan, ditranslate gitu Bapak Ibu. Tapi ternyata tahu, itu malah saya difitnah loh Bapak Ibu. Jadi saya itu kan izin, saya minta tolong, saya bilang, saya pulang dulu, saya nggak kuat. Itu waktu jam makan siang, jadi kan mereka ada jam makan siang tuh setengah jam. Lah orang-orang kan pada tidur semua, saya kan nggak mungkin membangunkan mereka toh. Jadi saya tuh ngomong, nanti tolong sampaikan aku mau pulang, aku nggak kuat badanku gitu. Tapi yang terjadi beda. Tahu Bapak Ibu, besoknya saya langsung diperingati sama mandornya. Kalau kamu sekali lagi kerja gini, kamu saya pecat. Sungguhan Bapak Ibu, benar-benar mereka itu disiplinnya luar biasa. Ada satu teman saya, sepantaran saya juga gitu Bapak Ibu ya, masih muda. Itu kerjanya dia itu, saya ngomong juga ya Pak, malas Bapak Ibu. Jadi kerjanya itu kayak aras-arasan itu kayak ya apa ya, ya biasa-biasa nggak ada semangatnya gitu. Ibu tahu, Bapak tahu ya, itu orang Korea ngasih kerjaan dia supaya caranya ngusir dari tempat kerjanya disuruh nyapu salju loh Bapak Ibu, beneran. Jadi pintu pabrik itu ditutup, dia dikasih sapu tok suruh nyapu salju. Loh, aku bayang no, Tuhan, salju lo kapan ente lo Tuhan, no, salju turun terus disuruh nyapu loh. Sampai akhirnya Bapak Ibu, beneran. Jadi mentalnya itu dibuat down. Sampai anak itu akhirnya besoknya nggak sampai 1 minggu Bapak Ibu, dia langsung pamitan keluar. Kenapa? Soalnya nggak kuat. Jadi benar-benar di Korea ini benar-benar, aduh saya mengalami proses yang luar biasa. Biarpun saya aja Bapak Ibu ya, saya sudah merasa hidup saya ini sudah benar gitu ya, tapi tetap aja. Terus ada lagi Bapak Ibu ya, di namanya pabrik kayu itu kan banyak orang kerja. Ada sebagian orang Mongolia. Bapak Ibu bisa bayangkan orang Mongolia itu kuatnya minta ampun Bapak Ibu. Itu loh Bapak Ibu, cewek muda bisa ngangkat kayu tuh ukurannya cowok ngangkat. Bukan saya yang heran, orang Korea juga sampai heran loh. Sampai orang Korea sampai geleng-geleng kepala gini. Itu beneran kuat, saya nggak tahu itu makannya apa itu, nggak tahu itu. Mungkin divaksin apa, saya juga nggak tahu, kuatnya minta ampun. Mungkin karena mereka tinggal di daerah gurun paling ya. Jadi mereka kuat-kuat banget. Sampai kita itu kan ada awalnya kan kita berlima, akhirnya berempat. Sampai akhirnya itu tadi keluar lagi bertiga, tinggal bertiga tok kita ya. Itu sampai mereka itu sampai bilang gini, kita itu berempat ngangkat kayunya itu. Mereka satu sendirian kuat loh. Sampai dia bilang gini, meremehkan kita. Percuma. Katanya dia bilang, mungkin ya kalau ngomong bahasa Indonesia katanya nggak ada kekuatan. Kata Indonesia no power. Aduh Bapak Ibu beneran ini. Jadi di Korea ini saya merasakan benar-benar Tuhan mengizinkan saya ini untuk tahu yang namanya hidup ini ya kayak gini nih loh. Jadi hidup itu bukan untuk yang lurus-lurus terus. Jadi ada saatnya kita itu mengalami tekanan. Ada saatnya kita itu diizinkan Tuhan untuk mengalami yang namanya batu-batu di atas tadi itu, di atas pohon korma. Supaya apa? Supaya kini kita berakar kuat. Jadi itu tergantung dari sikap hati dan respon kita. Kalau kita mempunyai sikap hati, kita punya cara pikir, respon kita yang benar terhadap Tuhan. Jadi kita otomatis apa Bapak Ibu? Saya cuma bisa doa gini Bapak Ibu ya. Dalam doa itu, Tuhan padahal aku kis bener loh Tuhan, tapi aku digini no. Lalu ada suara kayak yang bilang, ada biasanya kan kalau kita ngomong gitu ya Bapak Ibu ya, kita bergumam gitu kan mesti ada 2 suara ya. Yang satu suara pasti ngomong yang jahat, dia bilang, wis makane pulang wae, kutukono Tuhanmu, percuma kamu masih percaya sama Tuhan buat apa? Wong Tuhan enggak bela kamu. Terus ada satu Roh Kudus lagi yang mengingatkan, kalau aku izinkan, kamu mau apa? Nah saya cuma bisa berpikir gini, ya lalu saya menjawab gitu ya, ya kalau Tuhan kiranya izinkan saya nggak minta apa-apa Tuhan. Saya cuma izinkan berikan aku kekuatan supaya aku mampu melewati setiap tekanan ini gitu. Karena apa? Beneran Bapak Ibu. Itu saya ngomong sama kakak ipar saya. Sebenarnya saya ini nggak kuat kerja di sini. Saya mau balik aja. Cuma kan nggak tahu cara ngembalikannya gimana, itu 50-nya itu kan nggak tahu. Jadi benar-benar itu karena anugerah yang tidak terbatas dari Tuhan saja. Sampai saya itu mampu melewati, saya itu berada di Korea selama 2 tahunan. Itu terus Bapak Ibu, tapi ya selama 2 tahun itu ya itu tadi, saya mengalami tekanan terus.
sekarang saya baru ketika diminta untuk sharing di Blessing Net ini, saya mulai flashback lagi ya. Ternyata yang saya banggakan bukan saya memiliki 10 toko, tapi proses ketika saya berada di Korea itu loh. Itu yang membuat saya luar biasa. Kenapa kok luar biasa? Di situ ada tangan Tuhan yang selalu menyertai saya. Beneran Bapak Ibu. Jadi saya itu melihat karya Tuhan itu luar biasa. Beneran satu kali lagi Bapak Ibu ya. Ada waktu di pabrik kayu itu Bapak Ibu, kita kan disuruh lembur. Itu waktu itu kan banyak orderan rame. Mandor saya itu kan sudah ada di pabrik satunya. Saya itu disuruh ikut sama orang India ini. Orang India ini memang ya begitulah Bapak Ibu ya. Jadi dia itu nggak seneng mungkin dengan kerja saya gitu. Akhirnya saya itu pernah dibawa ke pabrik satunya. Bapak Ibu tahu saya disuruh ngangkat-ngangkat yang gede-gede lemari. Terus kok ya untung ya Bapak Ibu ya. Ya bukan untung ya, mungkin karena mandornya dijamah sama Tuhan ya. Itu tahu Bapak Ibu, orang Indianya itu dimari sama mandor saya. Mungkin saya nggak tahu ya bahasanya apa, mungkin dia ngomong sama bahasa Korea. Mungkin deh Bapak Ibu, saya prediksi gini ya Pak. Ngapain kamu kok ajak Yudi ke sini? Ayo balik no, pulang. Saya beneran Bapak, disuruh pulang lagi Bapak Ibu. Sampai padahal yang lain tuh ikut semua, cuma saya tuh suruh pulang. Terus kakak ipar saya itu kan sama-sama satu kerjaan gitu ya, sama waktu itu ya. Sampai kakak ipar saya bilang, kamu kok enak disuruh pulang, aku suruh ngangkat-ngangkat. Dan saya cuma ngomong apa, saya nggak tahu. Terus habis gitu lagi Bapak Ibu ya, pernah lagi. Jadi memang di Korea itu, wah benar-benar. Ada lagi ya satu kejadian ya. Saya itu saking kepingin ngalahkan orang Mongolia itu ya Bapak Ibu. Saya itu sampai pernah dipegangi mesin. Jadi saya itu diuji, kasih mesin satu, mesin bor. Jadi terus terang Bapak Ibu, saya kalau suruh ngangkat berat-berat, saya nggak mampu. Tapi Tuhan kasih talenta saya yang lain. Jadi saya ini kerjanya cepat. Nah hitungannya cepat itu saya bisa ngerjakan sesuatu kalau ringan tuh dengan cepat. Lah itu kan kalau ngebor tuh kan mesinnya kayunya satu persatu gitu. Saya bisa cepat. Saking sampai cepetnya Bapak Ibu tahu. Saya tidur sampai kebak mimpi. Jadi saya itu tidur tangan sampai kaki saya sampai goyang-goyang dewek loh Bapak Ibu. Saya sampai dibangun sama kakak ipar saya. Kamu lo tidur bukan kerja kok kamu tetap goyang-goyang. Benar Bapak Ibu. Jadi itu, tapi di sana saya merasa apa? Tuhan ini baik. Sampai akhirnya orang Mongolia itu dia nggak berani lagi. Jadi yang dulunya meremehkan kita orang Indonesia, mereka udah tahu sekarang, wah Indonesia sekarang good ya. Itu benar Bapak Ibu. Jadi mulai dari kita tinggal bertiga itu ya, terus lama-lama mandornya itu bilang gini, ada nggak kamu teman Indonesia yang kayak kamu? Ayo carikan lagi kalau ada. Nah itu Bapak Ibu. Jadi saya merasa kalau kita hidup benar, nggak apa-apa, biarpun ada tekanan, saat ada batu-batu di dalam hidup kita, percayalah, pokoknya kalau kita hidup benar, ada saatnya Tuhan pasti membuat kita jadi pemenang. Nah, jadi seperti yang tadi saya katakan seperti pohon korma tadi ya. Jadi pohon korma ini setelah dia mengakar ke bawah dengan kuat, mengakar ini di sini dengan kata lain kita mempunyai pondasi iman yang kuat. Saat kita mempunyai pondasi iman yang kuat, maka kita akan mampu menerobos batu-batu tekanan hidup itu langsung pergi dalam hidup kita. Jadi tidak kelihatannya ya memang ya saat kita mengalami tekanan gitu. Mungkin Bapak Ibu sekarang mengalami tekanan hidup ya. Mungkin kok rasanya berat ya. Kok rasanya abot gak ada jalan keluar gitu. Tuhan ya gak ngasih jalan keluar. Jangan pernah berpikir begitu Bapak Ibu. Tetap kita memiliki cara pandang dan sikap hati yang positif kepada Tuhan. Percayalah apa yang Tuhan lakukan itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Cuma tergantung dari cara pikir kita gitu ya. Kalau saya tetap mikirnya positif terus. Sebab apa? Sebab saya sudah mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang sebelum-sebelumnya tadi. Jadi saya tetap masih berpegang teguh bahwa Tuhan pasti akan menyertai apapun yang saya lakukan selama saya hidup benar. Itu yang kuncinya Bapak Ibu. Jadi kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita punya pondasi iman yang benar. Pasti Tuhan akan membuat kita menjadi pemenang kehidupan. Jadi sekarang kita sudah tahu ya. Kalau melalui tekanan hidup ini bukan untuk maunya Tuhan untuk menghambat. Bukan untuk maunya Tuhan membinasakan, bahkan untuk menghancurkan hidup kita, bukan. Tapi Tuhan maunya apa? Kita punya pondasi iman yang kuat. Kita berakar kuat dulu di dalam Tuhan. Supaya kita apa? Supaya kita mampu melewati batu-batu yang ada di atas kita. Itu makanya Bapak Ibu, pohon korma itu disebut sebagai orang itu pohon yang tahan banting. Kenapa? Sebab waktu ada badai gede kenceng gitu ya Bapak Ibu. Itu satu-satunya pohon di Timur Tengah yang paling kuat berdiri itu yaitu pohon korma. Kenapa? Sebab dia punya akar yang kuat, pondasi yang kuat di dalam Tuhan itu tadi. Imannya itu tadi kuat. Kalau kita punya akar kuat di dalam Tuhan, wis percaya Bapak Ibu,
apapun yang terjadi, biarpun tekanan banyak datang, biarpun pergumulan masalah Bapak Ibu banyak, wis pokoknya nggak usah lebay dulu Bapak Ibu. Kadang kan ada ya orang yang lebay ya Bapak Ibu ya, alias baper, koper, bagasi. Bapak Ibu tahu apa? Baper bawa perasaan ya. Kalau koper apa? Korban perasaan. Kalau bagasi apa Bapak Ibu? Bahagia kagak, sedih iya. Gak usah lebih-lebihan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pokoknya iman kita dulu benar kepada Tuhan. Kita punya pondasi iman yang kuat. Percayalah, Tuhan pasti akan membuat kita menjadi pemenang. Nah, terus dari perjalanan saya ke Korea ini Bapak Ibu ya, setelah saya kerja di pabrik kayu ini sekitar 6 bulanan. Kenapa kok 6 bulanan? Itu saya sudah merasa saya sudah punya uang yang cukup untuk membayar utang gitu ya. Oh, saya 6 bulan cuma makan telur sama mie loh Bapak Ibu. Makanya kadang ada teman saya di toko, dia kalau kadang stres gitu ya Bapak Ibu ya, kan sering ngobrol-ngobrol. Bro, aku lagi gak punya uang loh bro. Saya tanyain gini, kamu masih bisa makan toh? Bisa katanya. Makan apa? Makan aja masih mampu toh? Mampu. Aku loh dulu makan mie sama telur 6 bulan tetap bisa kok, apalagi kamu makan ayam. Wis pasti bisa. Saya bilang gitu. Iya, jadi jangan terlalu kita kayak mengasihani diri kita sendiri. Enggak, jangan Bapak Ibu. Kita harus tetap semangat. Apapun yang jadi harus tetap semangat. Jadi setelah saya 6 bulan di sana di pabrik kayu tuh, saya pindah lagi. Saya maunya tuh Tuhan ya cari-cari sedikit lagi lah Tuhan buat modal-modal gitu. Nah terus lalu kan itu setelah 6 bulan tuh kan pasti masa cuti saya kan habis. Teman baik saya yang nguruskan tuh bilang ini, kamu gak jadi tak, kamu balik tak, dia bilang gitu. Saya bilang enggak dulu Lah setelah waktu 6 bulan itu kan ternyata ada teman saya yang sudah lulus gitu ya Bapak Ibu. Sebab saya waktu tinggalkan kuliah saya itu, saya sudah seminar, SP saya sudah itu waktu itu kan zamannya PKL ya namanya. Jadi praktek kerja lapangan saya sudah pergi ke praktek kerja. Jadi itu tinggal buat laporannya. Hampir selesai tuh ya, kalau dibilang hampir selesai. Cuma saya tinggalkan gitu. Jadi teman saya pasti sudah ada yang lulus. Lalu saya iseng-iseng tanya gitu Bapak Ibu. Kira-kira kalau lulus itu berapa sih gajinya di sana sih di Indo? Zaman dulu sih katanya sih waktu tahun 2000-an katanya masih 2,5. Saya pikir-pikir lagi namanya manusia tetap Ibu ya Bapak Ibu ya. Saya pikir gini, kok 2,5 ya kan di sini ya. Masih 2 kali lipat lebih, 3 kali lipat masih bisa. Saya nggak mau pulang aja Bapak Ibu. Saya tetap lagi, tapi yaitu tadi, ketika kita ada tekanan, pastikan kita mendatangkan berkat itu pasti Bapak Ibu. Jadi semakin tekanannya berat, percayalah, mujizatnya semakin gede Bapak Ibu. Jadi saya itu sampai akhirnya menghabiskan sisa selama saya 2 tahun tuh saya di pabrik injeksi. Sebenarnya saya nggak boleh pulang, beneran Bapak Ibu. Kenapa? Misionari itu datang ke bos saya yang di injeksi itu kasih tahu kalau mereka itu suka dengan cara kerja saya. Jadi saya itu katanya kalau misalkan pulang enggak apa-apa, balik lagi dibayari, nanti diatur lagi gajinya. Cuma saya sudah enggak mau Bapak Ibu. Saya merasa kok kayak orang ya boleh lah kita cari uang boleh, tapi jangan sampai kita mata duitan ya. Sebab kalau menurut saya pribadi ya, sudah ada takaran yang Tuhan berikan kepada kita gitu ya. Ya sudah kita terimai. Soalnya banyak orang sekarang berbahaya. Mulai cari cara untuk cari duit banyak sampai menghalalkan segala cara sampai lupa sama Tuhannya. Sekarang buat apa? Saya pikirnya cuma simpel toh. Orang mati saya juga nggak bawa. Buat apa saya banyak-banyak? Yang penting dalam pikiran saya itu dulu sudah cukup, ini waktunya saya pulang. Saya sudah nggak mau lagi. Pikiran saya gini, wis sudah capek ya, wis ini saatnya saya coba memulai ya situlah. Jadi kalau banyak orang lihat saya, kok enak ya toko 10 bisa beli apa-apa. Itu mereka belum lihat dulu waktu saya di Korea itu. Waktu banyak tekanan-tekanan itu, ada juga yang fitnah-fitnah ya Bapak Ibu ya. Jadi saya merasa saya belajar dari Korea ini, saya ada belajar beberapa hal gitu ya. Yang pertama yang saya mau bagikan itu, jangan pernah mengandalkan manusia. Kenapa saya katakan gitu? Karena manusia ini ada batasnya. Kita mau mengandalkan siapa? Teman, saudara, kenalan kita, koneksi kita, ada batasnya semua. Dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, jadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya, kalau firman Tuhan berkata
terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Sebaliknya Bapak Ibu, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi saya itu selama masa di Korea itu, perjalanan saya proses waktu dibentuk sama Tuhan, saya tetap mau mengandalkan Tuhan. Ada 4, kalau kita mau mengandalkan Tuhan itu, saya ada 4M yang saya mau bagikan. Yang pertama, kita menghidupi firman-Nya. Yang kedua, memperkatakan firman-Nya. Yang ketiga, mempercayai firman-Nya. Dan yang keempat, mengaminkan firman-Nya. Kenapa kok saya katakan mau 4M ini? Ketika kita menghidupi firman-Nya, percayalah, kita harus kan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Banyak orang sekarang Kristen itu cuma baca tok Bapak Ibu. Ngerti ini ya Kristen biasa tok, Kristen KTP. Tapi kalau suruh, kalau misalkan suruh melakukan firman Tuhan, mereka nggak mau. Lah sekarang bagaimana kita dapat mengalami hal-hal yang tidak terbatas, anugerah yang tidak terbatas itu ya. Kalau kita nggak pernah melakukan kehendak Tuhan. Benar ya Bapak Ibu ya. Kalau kita, logikanya gampang ya Bapak Ibu. Ini kan dalam tema anugerah yang tidak terbatas. Berarti Tuhan mau memberikan mujizat yang tidak terbatas. Caranya gimana? Ya kita cari yang tidak terbatas itu. Cari yang tidak terbatas itu apa? Tuhan kan tidak terbatas. Jadi jangan kita mengandalkan sesuatu yang terbatas dengan akal pikiran kita gitu ya Bapak Ibu ya. Itu namanya kalau kita mengandalkan sesuatu yang terbatas dengan akal pikiran kita, itu namanya bukan mujizat. Itu namanya ya apa ya, namanya kalau dibilang itu kita bisa rencanakan itu ya. Tapi kalau mujizat Tuhan tidak bisa direncanakan Bapak Ibu, nggak terbatas. Yang kedua, kenapa kok memperkatakan firman? Seringkali kita itu dikatakan ya di dalam Yosua 1 ayat 8 ya, kita merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, merenungkan itu bukan cuma direnung tok Bapak Ibu. Jadi kita perkatakan, ketika kita dalam tekanan gitu ya Bapak Ibu ya, kita perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku mampu menghadapi semua ini. Kata, Bapak Ibu, kata. Ini mengajarkan apa? Kuasa perkataan. Sama seperti kita lihat ya Bapak Ibu ya, kalau kita baca, kan Tuhan selalu berfirman dan jadi ya Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan itu berfirman dengan kata lain kan Tuhan berkata-kata baru jadi. Bukan Tuhan tuh merenungkan, maksudnya cuma dipikirkan tok tapi nggak diucapkan. Demikian juga kita. Jadi Tuhan itu mengajarkan kita itu untuk berkata-kata gitu ya. Perkatakan firman-Nya, itu namanya kuasa perkataan. Kalau kita yakin dengan apa yang kita katakan, ya pasti Tuhan akan memberikan apa yang kita ucapkan tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, terus mempercayai. Kadang banyak orang itu gak percaya lagi. Saat diberkati, mereka bisa bilang, wah iya enak ya kalau diberkati. Kalau gak diberkati masih saya percaya enggak? Nah, jadi apapun keadaan kita, biarpun kita saat ini mengalami tekanan, kita saat ini mengalami pergumulan, masalah, mungkin kita saat ini sedang ada masalah dalam kesehatan kita, dalam ekonomi kita, percayalah. Pokoknya saat kita mau percaya dan kita berserah sama Tuhan, pasti Tuhan ada saatnya memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Dan yang terakhir mengamini, jangan lupa mengamini ini kuncinya dari semuanya itu ya. Jadi kalau kita sudah melakukan dari 3 tadi itu ya kita amini. Amini itu tandanya apa? Tandanya kita percaya penuh, berserah penuh. Percaya sama Tuhan yang memegang hidup kita Bapak Ibu. Nah, demikian sharing saya, terima kasih Bapak Ibu. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, amin. Ya kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya saya yakin Bapak Ibu menerima berkat yang luar biasa, terutama di bidang kesaksiannya. Wah, kesaksian yang luar biasa. Saya kalau Ko Yudi kesaksian ini jujur Bapak Ibu, saya jadi ingat saya Bapak Ibu. Kalau setiap hari Ko Yudi makan mie sama telur ya Ko Yudi ya. Ya, saya dulu di Singapura itu karena tiba-tiba dolar melanjung tinggi, saya itu makan MSN. Ya, kita sebut MSN. Itu bukan messenger Bapak Ibu, tapi mie, sosis dan nugget itu tok.
Lo kan enak kok Yos, ada mie, ada sosis, ada nugget. Enggak Bapak Ibu, kalau porsinya mie-nya 1 berarti 1 hari cuman makan mie 1. Kalau porsinya udah bagian sosis berarti 1 hari cuman dapat sosis 1 biji Bapak Ibu, bukan 2, bukan 3. Ya nuggetnya kalau saya nggak salah ingat itu cuman 2. Jadi kita makan nasinya yang banyak, lalu kita kasih tomat atau sambal, ya kan? Lalu kita makan itu nugget Bapak Ibu ya. Dan itu cukup berlangsung lama. Dan makanan favorit kita anak-anak kuliah di Singapura itu biasanya nasi goreng buatan sendiri Bapak Ibu. Maksudnya gimana kok Yos? Jadi ada nasi putih lalu ada bumbunya kentang. Tahu Bapak Ibu ya? Dulu ada bumbunya kentang yang tabur, ada rasa keju, ada rasa barbecue. Nah itu dicampur diudek Bapak Ibu ya. Nah habis itu dimakan, nggak pakai lauk gitu ya. Tetapi itulah proses kehidupan. Ya kalau kita flashback kita baru ingat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Belum saya masuk ke dunia pekerjaan saya masih ingat penolakan. Saya masih ingat saya pernah disiram di depan klien saya ya kan. Tetapi kalau saya ingat-ingat semuanya itu saya percaya bahwa itu semuanya mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah tiba-tiba tadi pas pada saat Ko Yudi menyampaikan firman, saya mengingat ayat Alkitab. Yuk kita buka sama-sama Yakobus 1 ayat 2, 3, dan 4. Ya Yakobus 1 ayat 2, 3, dan 4. Nah saya yakin Bapak Ibu pernah baca ini. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya ngangkat kayu itu pencobaan Bapak Ibu. Ya makan cuman mie, termasuk mie instan ya Guyut ya. Mie instan itu pencobaan Bapak Ibu. Ya kan, tetapi kalau kita punya hati yang sukacita, percayalah engkau diberikan kekuatan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Karena segala sesuatu kalau kita bisa beradaptasi maka akan menjadi sebuah kebiasaan, maka kita akan tekun. Lalu dikatakan yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya tadi mendengarkan, saya pikir-pikir untung Ko Yudi itu pulang ke Indonesia. Coba kalau ke sana Bapak Ibu gak akan kenal Ko Yudi Lau Bapak Ibu. Ya, nah karena itu Bapak Ibu percayalah apapun yang Bapak Ibu alami. 2020, 2021 masa pandemi, hari ini kita 2022, sekeras apapun ujian yang engkau hadapi, percayalah bahwa ujian itu akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan kalau kita terus melakukan dengan sukacita akan menghasilkan buah yang matang. Dan biarlah buah yang matang itu dapat dinikmati oleh sekeliling kita dan setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yuk kita berdoa bersama-sama, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan kami naikkan syukur di hadapan-Mu Tuhan atas firman yang hidup yang Engkau sudah sampaikan melalui hamba-Mu Ko Yudi Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini akan meneguhkan kami, mengubah cara pandang kami dan melihat bahwa setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami itu tidak akan terjadi tanpa seizin-Mu Tuhan. Dan apabila ini seizin-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan di balik semuanya ini Tuhan ada sebuah kemuliaan, ada sebuah terobosan Tuhan yang Engkau sudah sediakan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan kami mau mengamini Tuhan bahwa tahun ini adalah tahun anugerah yang tak terbatas. Karena kami percaya bahwa anugerah-Mu memang tidak terbatas Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau tidak melihat background kami Tuhan. Engkau tidak melihat bagaimana keadaan kami Tuhan. Tapi di saat kami percaya dengan iman kepada Engkau Tuhan, Engkau akan lakukan yang jauh lebih hebat, jauh lebih besar daripada yang kami doakan dan pikirkan. Tuhan hari ini kami mau berdoa juga Tuhan untuk Ko Yudi Lau yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berkati dalam usahanya, biarlah Engkau berkati dalam bisnisnya Tuhan, biarlah Engkau berkati dalam rumah tangganya, istrinya dan anak-anaknya sehat selalu Tuhan. Dan biarlah Engkau juga berkati dalam pelayanan, tambah-tambahkan hikmat, tambah-tambahkan pengurapan daripada-Mu Tuhan. Biarlah Ko Yudi Tuhan dapat menjadi berkat dan terang dan garam untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Nah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ada beberapa pengumuman.
Yang pertama Bapak Ibu, minggu depan, sekali lagi, minggu depan ibadah doa malam atau ibadah blessing night yang biasanya tayang setiap hari Kamis akan dirubah jadwalnya, yaitu di hari Jumat. Jadi mulai minggu depan setelah Bapak Ibu menyelesaikan doa malam yang akan dilayani Koyu di hari ini, ya minggu depan doa malam akan tayang hari Jumat. Ya, jadi Bapak Ibu dan dukung dan doakan kemungkinan bulan Maret ya kita akan ada doa malam secara onsite Bapak Ibu. Ya, mungkin 1 bulan 2 kali ataupun 11 kali, kita masih mengkaji Bapak Ibu supaya kita dapat beribadah dengan nyaman. Lalu yang kedua, saya dorong Bapak Ibu semuanya untuk dapat beribadah secara onsite kembali. Ya, ingat kemarin saya sampaikan bahwa holiday is over. Udah jangan keenaan liburan Bapak Ibu, nggak ada yang malas Bapak Ibu. Ya kan, udah selesai liburan, waktunya Bapak Ibu yuk kembali kita fokus kepada firman-Nya, kepada kebenarannya, dan kita bisa melangkah dengan anugerah yang tak terbatas dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya rasa nggak ada yang lain. Mari kita akhiri ibadah, kita berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari ini kami menerima berkat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Bapak Ibu dalam Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau, memimpin engkau. Sehingga apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dan anugerahnya yang tak terbatas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.